Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Mardonisius Riupuran dengan NIM 331211320602. Saya berasal dari Fakultas Manajemen S1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila. Oke, langsung saja. Ada banyak sekali pengertian Pancasila. Salah satunya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki pengertian yang luas jika kita kaji secara ilmiah, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai keberadaan bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita ekspresikan secara objektif. Oke, yang kedua adalah landasan dan tujuan Pancasila. Landasan dan tujuan Pancasila dibagi atas dua landasan, yaitu landasan historis dan landasan kultural. Landasan historis, landasan yang berhubungan dengan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan. Landasan historis ini juga memiliki nilai-nilai Pancasila yang berasal dari bangsa sendiri, yang berarti kuasa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural ini berhubungan dengan ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lain. Falsafah hidup ini sering disebut diangkat dari nilai kultural melalui refleksi filosofi pendiri negara. Pancasila dibagi dua. Yang pertama, etimologis. Etimologis itu dibagi lagi menjadi dua, panca dan sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti asas atau dasar. Ini semua diambil secara menggunakan bahasa Sanskerta. Bagian yang kedua, MPU Tantular atau MPU Prapanca. MPU Tantular merupakan buku Satosoma, sedangkan MPU Prapanca buku negara Kertagama. MPU Prapanca dibagi lagi menjadi satu, Pancasila Krama. Pancasila Krama dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, bersifat dengki. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, mabuk atau minuman keras. Adalah bentuk susunan Pancasila. Yang pertama, masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama yang lain dalam hal kesatuan. Yang kedua, masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri. Yang tiga, masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan. Yang keempat, masing-masing sila atau bagian saling melengkapi. Yang kelima, masing-masing sila atau bagian tidak boleh dilepas pisahkan satu sama lain. Yang keenam, masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian. Oke, bagian keempat merupakan penerapan jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Pengertian Pancasila sesuai dengan ilmiah dibagi secara 4 penerapan. Yang pertama, penerapan esensi. Penerapan ini merupakan kajian mengenai hakikat dari isi arti Pancasila. Yang kedua, penerapan normatif, yang merupakan kajian mengenai pedoman
norma hukum sebagai realisasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penerapan kausai, merupakan kajian mengenai kausalitas Pancasila. Yang keempat, penerapan deskriptif, merupakan kajian mengenai sejarah perumusan, bentuk, dan susunan ontentik dan kedudukan serta fungsi Pancasila. Bagian yang kelima, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai filsafat yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Delapan, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat mandani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Sembilan, kesimpulan mengenai Pancasila. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan pegangan dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan utama di semua aspek kenegaraan karena Pancasila telah mencakup segala sesuatu. Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika berhasil mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih, itu saja penjelasan secara singkat dari saya mengenai Pancasila. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.